Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafin Ahmad Fadisli dari kelas 12 RPL 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat selama kurun waktu 3 bulan, kurang lebih. Ini kami membuat proyek ini bersama-sama. Ada yang membuat back end, front end, desainer, dan juga dokumen-dokumen. Jadi proyek ini diberi nama Nusantara Fit yang mempunyai arti bahwa Nusantara outfit atau pakaian Nusantara. Proyek ini memberikan suatu platform khusus untuk memasarkan produk lokal Nusantara yang ditunjukkan kepada usaha kecil menengah dan pelaku bisnis lainnya di bidang fashion. Yang melatar belakangi proyek ini yaitu melihat anak-anak milenial yang kurang tahu dalam produk lokal dan banyak hedonisme di kalangan milenial ini. Jadi Nusantara Fit ini bertujuan untuk memperkecil impor dan mencintai produk-produk lokal seperti batik, songket, atau yang lainnya. Dalam proyek ini terdapat satu sistem analis, 3 back end, 4 front end, dan 2 desainer. Pencapaian dari proyek Nusantara Fit adalah terciptanya desain UML, yaitu use case, activity diagram, dan class diagram. Untuk merancang sistem yang akan digunakan, khususnya back end, terciptanya Entity Relation Diagram atau ERD, yaitu sebuah desain dan database untuk proyek Nusantara Fit, dan terciptanya sebuah framework dan mockup untuk tampilan UI atau UX. Langkah selanjutnya dari proyek Nusantara Fit adalah pembuatan fungsi pada file XML. Pencapaian tersebut dibuat menggunakan beberapa software yang sudah dipahami. Dalam pembuatan proyek Nusantara Fit, kami menggunakan software yang sudah dipahami. Untuk pembuatan mockup, kami menggunakan Figma dan Corel Draw. Untuk pembuatan desain-desain seperti UML, kami menggunakan Umlet. Dan untuk pengerjaan proyek, kami menggunakan Android Studio. Lalu DBMS atau database yang kami gunakan yaitu Firebase karena memiliki beberapa keunggulan daripada yang lain. Salah satunya di dalam SDK menyediakan untuk Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. Bahasa pemrograman dan framework yang digunakan tentunya menggunakan Java karena Java yang kami pahami. Lalu ada beberapa teknologi dan ada beberapa fitur-fitur yang membuat Nusantara Fit ini berbeda dengan e-commerce lainnya. Yang pertama ada validasi 3D. Jadi validasi 3D ini merupakan fitur argumen reality. Dikarenakan proyek Nusantara Fit berbasis Android dan mobile, kami menggunakan kamera smartphone untuk mendukung validasi 3D ini. Jadi nantinya validasi 3D ini kita mencoba atau memvalidasi pakaian yang ingin kita coba hanya menggunakan smartphone. Lalu yang kedua ada scan barcode. Fitur ini berfungsi untuk pembayaran langsung. Sistem kerja dari fitur ini jika ingin membeli barang di aplikasi Nusantara Fit, tetapi ingin mengambil langsung barang yang diinginkannya ke toko, nanti tinggal scan barcode yang sudah diberikan dari aplikasi Nusantara Fit ini. Dalam proyek ini saya sudah membuat beberapa pekerjaan. Yang pertama yaitu membuat mockup atau membuat mockup terkini atau revisi di proyek Nusantara Fit. Total layout yaitu 35 layout karena sebelumnya kami sudah membuat mockup tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi saya sendiri membuat semua layout itu di Figma. Lalu yang kedua, membuat prototype dan wireframe. Karena saya bagian desainer juga, saya membuat mockup dan prototype sekaligus wireframe-nya. Prototype saya buat di Figma dan wireframe di Android Studio. Lalu selanjutnya saya membuat beberapa dokumen, salah satunya activity diagram, business case, dan laporan akhir.
Itu yang saya kerjakan. Dan terakhir membuat file XML, yaitu fitur setting untuk front end-nya. Dan untuk back end saya mengerjakan image slider, dan image slider itu belum berfungsi. Mungkin ada beberapa kode yang kurang atau yang salah. Pada relasi ini, user hanya bisa memiliki satu keranjang, dan user bisa memilih beberapa produk, dan seller juga bisa memiliki atau menjual beberapa produk. Lalu di keranjang ini bisa melakukan beberapa transaksi dalam produk, bisa termasuk ke beberapa kategori. Lalu dari transaksi hanya bisa mengambil dari satu tabel, yaitu tabel detail transaksi. Lalu transaksi hanya bisa mengambil tabel konfirmasi, dan admin hanya bisa mengkonfirmasi. Ini berikut tabel-tabelnya. Lalu untuk use case-nya, pertama seller masuk menggunakan password untuk login, dan bila belum memilih untuk register. User pun begitu. Yang membedakan user dan seller yaitu user hanya bisa memilih produk dan membelinya. Seller bisa menginput produk untuk menjualnya. Nah, yang berikut adalah tabel atau fungsi-fungsinya. Untuk activity diagram, ini activity diagram untuk login. Pertama masuk aplikasi, lalu menampilkan form login, lalu memasukkan username dan password. Bila benar, menampilkan halaman utama. Bila salah, ulangi lagi ke tahap sebelumnya. Dan yang ini untuk pembelian. Yang pertama, masuk ke halaman utama Nusantara Fit, memilih kategori, melihat produk baru, sistem menampilkan, lalu user memilih dan menambahkan ke keranjang, user menyimpan ke keranjang, dan sistem merespon untuk menyimpan ke keranjang. Lalu untuk check out, sistem menampilkan produk-produk yang ingin dibeli. Lalu output, user menginput nama dan alamat untuk menyelesaikan transaksi. Lalu sistem menyimpan transaksi, menampilkan detail transaksi. Lalu user menyimpan dan mencetak order, konfirmasi pembayaran. Kalau benar atau iya, sistem menerima dan menyimpan konfirmasi pembayaran. Jika tidak, transaksi batal. Dan yang saya kerjakan yaitu mockup setting ya. Setting ini beberapa setting master, notification, profil, chat untuk front end yang saya kerjakan. Lalu untuk back end-nya, untuk back end saya menggunakan image slider atau mengerjakan image slider. Ini back end yang saya kerjakan. Jadi aplikasi Nusantara Fit ini sudah bisa diakses atau sudah bisa dijalankan. Ada beberapa fitur yang sudah bisa dijalankan. Yang pertama ada login. Sebelum login kita harus menggunakan register atau membuat akun terlebih dahulu, yang nantinya akun itu akan masuk ke database Firebase. Di dalam login, jika kita salah memasukkan, maka kita tidak bisa masuk aplikasi Nusantara Fit. Dan jika password atau username salah, itu juga tidak bisa masuk ke aplikasinya. Lalu bila sudah login, masuk ke halaman utama atau homepage. Pada homepage ini ya ada beberapa button untuk membeli, mencari, dan ada juga button untuk barcode. Jadi dalam barcode ini hanya bisa langsung membuka kamera, dikarenakan barcode-nya belum ada. Jadi kami hanya
membuat fitur untuk membuka kamera. Lalu untuk input produk dan logout juga sudah tersedia di aplikasi ini. Nah, nanti di aplikasi ini akan masih dalam pengembangan. Karena itulah masih banyak fitur-fitur yang belum terrealisasikan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu murni datangnya dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.